Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman semua. Kita mulai lagi perkuliahan setelah Anda mengikuti UTS yang penuh dengan drama. Ya, mungkin ada yang UTS-nya di sesi pertama gagal ya, sehingga kemudian mengikuti UTS sesi kedua, atau ada juga yang baru bayar karena ternyata pembayaran ada yang kemudian digabungkan dengan bulan November sehingga cukup memberatkan ya. Oke, tapi saya berharap teman-teman semua sehat walafiat ya. Oke. Baik, pada kesempatan ini adalah pertemuan ke-8 ya, atau ke-9 kalau setelah UTS. Maka kita akan lanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang materinya adalah tentang apa nih? Storage kalau nggak salah ya. Oke, tentang storage. Ini kita akan bahas tentang storage. Ya, baik. Jadi ini dia ya, ke materinya. Ya, oke. Baik, saya akan slideshow. Oke. Ya, baik. Jadi ini adalah materi kita yaitu berkaitan dengan digital storage ya. Kalau pada sebelum UTS kita sudah membahas tentang prosesor, alat input, alat output ya. Jadi sebenarnya dulu yang utama itu adalah cuman input, proses, output. Tetapi jangan dilupakan bahwa sebenarnya saat ini data, bagaimana kita menyimpan data itu bisa menjadi sangat penting ya. Oke, jadi ini yang saya berharap bahwa teman-teman bisa memahami semua berkaitan dengan urgensi dari mengapa kita perlu untuk memahami digital storage. Pak, kan cuma masalah hard disk atau SSD saja, Pak. Jadi sebenarnya bukan hanya itu ya, tapi juga ada beberapa hal yang mungkin akan kita diskusikan di luar dari slide yang ada di sini. Baik, saya mulai dari tujuannya. Jadi ada beberapa tujuan. Di sini saya tidak akan jelaskan, tapi intinya adalah kita akan bahas tentang storage dan memori, beda antara memori dan RAM ya, atau storage dengan RAM. Kemudian karakteristik dari penyimpanan internal, ada SSD atau solid state drive ya, atau disk ya, solid state drive yang ini menjadi andalan utama dari notebook baru. Ya, kemudian ada juga istilah RAID ya, RAID ya, ini sebagai bagian dari external hard drive ya, dan beberapa lagi yang lainnya. Oke, baik ya, kita akan mulai dari storage itu sendiri. Jadi sebenarnya storage itu adalah media secara fisik untuk bisa menyimpan data ya, dari data, informasi, program, dan aplikasi dalam sebuah komputer ya. Jadi kalau kemudian Pak, mungkin nggak komputer tuh nggak pakai hard disk? Bisa saja. Kalau Anda paham, saya tahun 90, tahun 89, tua juga ya. Tahun 89 waktu saya awal-awal itu saya kursus komputer. Komputer waktu itu belum ada hard disknya ya. Yang dipakai di tempat kursus belum ada hard disk. Semuanya masih pakai disket. Jadi disket itu juga adalah alat penyimpanan juga, tapi belum ada hard disk yang cukup besar yang bisa untuk menyimpan data besar. Ya. Jadi intinya itu cuma bisa input, kemudian proses ya, bisa nyimpan jadi waktu itu cuma ada disk operating system, kemudian cetak langsung ya. Itu. Tapi kemudian sebenarnya juga tetap flash disk itu atau floppy disk ya, atau disket itu adalah tempat alat penyimpanan untuk program, data, informasi, dan aplikasi ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai cloud storage ya, di mana kemudian komputer yang dijual sekarang itu tidak membutuhkan hard drive yang cukup besar ya. Kenapa? Karena diharapkan bahwa semuanya itu serba online, aplikasinya online ya. Jadi kalau Anda lihat komputer-komputer sekarang itu yang dijual harga 10-15 jutaan, harddisknya menggunakan SSD mungkin 512 giga, nggak sampai 1 tera ya. Ini yang mungkin penting untuk kenapa kok semuanya serba internet ya, karena ke depan itu akan lebih banyak menggunakan cloud storage ya. Saya saja
saat ini kalau data-data penting ya saya akan simpan di Google Drive ya. Jadi saya punya 4 atau 5 akun Google Drive atau email Gmail, kemudian masing-masing tempat untuk menyimpan data. Itu jadi kita manfaatkan Google Drive untuk bisa menyimpan data cadangan yang penting. Memang tidak terlalu besar, cuman kan lumayan. Kalau 15 giga dikalikan 4 kan berarti kan sudah 60 giga kan. Ya memang nggak sampai 1 tera ya. Kalau nggak ya bikin aja email yang banyak ya, karena Gmail mengizinkan kita untuk membuat email yang banyak. Oke, kemudian bagaimana sih prinsip kerja dari storage ya, atau tempat penyimpanan tadi, storage device ini? Jadi sebenarnya ini adalah merupakan hardware atau perangkat keras yang dapat menyimpan ya, ataupun dapat juga dibaca lagi data-data yang ada di dalamnya ya. Jadi a storage device is the hardware that record and or retrieves item to and from storage media. Jadi kita bisa membaca data dari tempat penyimpanan tersebut ya. Reading is the process of transferring item from storage medium into memory. Jadi ketika kita membaca, jadi misalkan contohnya adalah saya ingin tahu hard disk saya itu isinya apa sih, maka itu namanya proses membaca ya. Maka ketika kita membaca isinya ya, contohnya seperti sekarang ini saya membaca file PowerPoint saya untuk mengajar, itu sebenarnya dari hard disk. Ketika saya klik ya, maka dia akan di loading, akan disimpan di RAM atau memori. Kalau kita bicara tentang istilah memori, sekali lagi itu adalah RAM ya, atau random access memory atau memori ya. Yang kalau kemudian listriknya komputernya dimatikan, maka datanya akan hilang dari memori. Kemudian dalam tempat penyimpanan atau storage juga kita bisa melakukan proses penulisan atau menyimpan atau saving data dan informasi ke dalam tempat penyimpanan tersebut ya. Writing is the process of transferring item from memory to a storage medium. Jadi sebenarnya kalau misalkan contohnya nih, Anda membuka file Microsoft Word, Anda ngetik sesuatu, maka ketika apapun yang Anda ketik, sebenarnya itu disimpan terlebih dahulu di RAM atau di memori. Ketika kemudian Anda simpan, file save gitu ya, Anda simpan dengan nama tertentu, maka baru kemudian dia akan disimpan di hard disk gitu ya. Oke, apa saja sih kira-kira jenisnya? Kalau kita bicara tentang jenisnya, sekarang ini ada banyak sekali ya. Kenapa? Karena perkembangan tempat penyimpanan sekarang luar biasa ya. Jadi kalau dulu mungkin kita hanya mengenalnya untuk tempat penyimpanan itu mungkin awal waktu zaman saya dulu itu berupa disket. Kemudian setelah itu saya kenal hard disk, ada CD, ada DVD gitu ya. Maka di berikutnya sudah mulai kenal flash disk ini kan ya, ada USB flash drive ini ya. Kemudian ketika saya membeli kamera ataupun handphone, maka kemudian ada micro SD ya, ada MMC card, ada SD card seperti yang Anda dipakai di handphone itu. Kalau kemudian ternyata berikutnya ada juga ya smart card seperti yang dipakai di KTP atau dipakai juga di kartu e-tol itu ya, ataupun juga magnetic stripe card yang dipakai di ATM Anda ya. Itu semua itu adalah bagian dari tempat, atau NFC misalkan ya. NFC itu juga kartu tol itu juga ada yang menggunakan NFC ya. Oke, itu gambarannya. Sedangkan yang lainnya saya kira adalah berkaitan dengan flash disk atau optical disk ya, seperti CD-ROM ya, CD-ROM, DVD-ROM itu adalah termasuk pada kategori optical ya. Oke. Nah, kita bicara tentang kapasitas sekarang ya. Anda sebagai mahasiswa informatika jangan sampai tidak tahu ya singkatan-singkatan atau satuan-satuan dari kapasitas ya yang ada di dunia komputer ya. Jangan sampai bikin malu bangsa dan negara. Gara-gara Anda nggak ngerti istilah kilobyte, megabyte, gigabyte ya. Jadi kalau Anda beli flash disk misalkan, Anda bilang ada nggak flash disk yang 512 kilobyte, waduh gitu ya. Atau ada nggak flash disk yang 300 gigabyte, wah ini kok nemen gitu ya kira-kira ya. Maka yang perlu Anda pahami sekali lagi, kalau Anda sudah dapat mata kuliah sistem digital,
maka tempat penyimpanan komputer itu semuanya adalah kelipatan 2 ya. Jadi 2 pangkat sekian ya dan seterusnya. Bentar, coba dulu saya lihat. Oh, ini ya Anda ya. Oke, saya mute dulu ya. Oke. Ya, jadi prinsipnya ya di sini ada kilobyte, itu berarti 1000 ya, 1 jutanya itu adalah megabyte. Walaupun ya kalau sebenarnya nggak tepat juga 1000 ya, karena kalau dalam 2 pangkat 10 itu maksudnya 1024 byte ya, atau 2 pangkat 10. Kemudian ada istilah megabyte, ada gigabyte ya, jadi tadi ada 1000, ada 1 juta, ada 1 miliar, ada 1 triliun. Jadi sekarang itu tempat penyimpanan yang umum dijual itu dalam bentuk terabyte ya. Walaupun kemudian ke depan akan ada petabyte, ada exabyte ya. Karena setiap 2 tahun sekali ya, kapasitas memori itu meningkat 2 kali lipatnya. Ya, 2 kali lipatnya. Jadi kalau dulu waktu tahun 90 berapa ya? Sorry, tahun 2000 ya, tahun 9899 orang pakai flash disk berapa mega ya pada waktu itu ya. Saya lupa. Jadi nggak sampai ya, sekitar 32 megabyte itu sudah keren banget ya flash disk pada waktu itu. Ya, kenapa? Karena waktu itu disket atau floppy disk masih 1,44 megabyte. Jadi kalau orang bawa disket pada waktu itu, ya disket atau floppy disk, tempat penyimpanan floppy disk itu kapasitasnya cuma 1,44 mega. Nah, kalau ada orang bisa bawa flash disk 32 megabyte itu sudah keren pada waktu itu. Wah, ya udah bisa menyimpan banyak buku. Ya, oke. Kemudian prinsip dasar dari tempat penyimpanan itu juga berbeda-beda tergantung dari media yang digunakan. Tapi pada prinsipnya sebenarnya bahwa media yang ada di komputer itu dia menyimpan 0 atau 1. Ya, ingat bilangan binari ya. Bilangan binari itu Anda menyimpan huruf A, Anda menyimpan gambar, Anda menyimpan musik, semuanya disimpan dalam bentuk 0 atau 1. Oke, maka atau kalau di dalam komputer itu on atau off ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian menyimpannya di sebuah piringan ya. Contohnya adalah kalau misalkan saya akan menyimpannya di hard disk misalkan, maka betapa kemudian ukurannya dari hard disk itu begitu kecilnya ya. Jadi seperti selebar paperclip itu ya. Oke. Kemudian kalau yang sifatnya memori ya RAM tadi, maka ya kita tidak bisa melihat ya bagaimana bentuknya karena dia sifatnya dalam bentuk elektrik ya, atau dalam bentuk IC ya. Oke. Kemudian memori atau storage ya, atau tempat penyimpanan, selain kapasitas yang juga sangat penting, wah sampai diulang 3 kali ya sangatnya, yaitu kecepatan akses ya. Jadi sekali lagi mengapa dikembangkan dari flash disk ke hard disk, ke CD, ke DVD, ya kemudian ke flash disk, ya ke SSD. Semuanya karena berkaitan dengan bagaimana para ahli perangkat keras komputer bisa menciptakan perangkat yang cepat dan kapasitasnya besar. Nah, maka Anda juga perlu paham access time ya. Jadi sekali lagi bahwa kecepatan jadi kecepatan antara flash disk flash disk pun ada versinya. Kalau Anda lihat ada flash disk 2.0 dengan flash disk 3.0, maka akan jauh lebih cepat ya flash disk 3.0. Kenapa kok bisa lebih cepat? Ya, itu karena berkaitan dengan ya bagaimana mereka mentransfer data ya. Ini access time istilahnya ya. Oke, maka RAM, memori pun, SSD, hard disk dan seterusnya itu juga punya kecepatan yang berbeda ya. The time required to deliver an item from memory to the processor. Ya, ini berkaitan ya, ini kecepatannya ya, access time tadi ya. Oke, maka dari sekian banyak tempat penyimpanan ini, manakah yang paling cepat? Ternyata yang paling cepat itu adalah RAM.
ya, atau memori. Nanti di RAM pun berbeda-beda ya, ada DDR2, ada DDR3, ada DDR4 misalkan ya. Oke, kalau sebelumnya dulu ada Edo RAM misalkan. Itu maka kemudian ini juga punya kecepatan yang berbeda. Di atasnya RAM misalkan kita pernah bahas juga tentang cache memori, maka dia juga punya tempatnya kecil tapi kecepatannya lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau ini adalah merupakan volatile ya, atau sifatnya yang dia disimpan dalam bentuk listrik, maka kalau yang disimpan dalam bentuk storage ya, jadi ini ada memori dan ini ada storage. Kecepatan yang di bawahnya RAM tadi itu ada SSD. Mengapa kemudian sekarang notebook sekarang itu beralih ke SSD? Ya, karena diharapkan kecepatan loadingnya, kecepatan penyimpanannya, yaitu diharapkan mengurangi delay. Di bawahnya ada hard disk. Hard disk pun berbagai macam. Kalau kita lihat merek-merek hard disk, ya Seagate, Western, dan seterusnya, maka masing-masing itu walaupun sama mereknya, tapi tipenya berbeda, kecepatan juga beda. Jadi kenapa? Lupa, ini kok kapasitasnya sama-sama 3, sama-sama satu teranya misalkan ya, tapi kok harganya beda? Ya, yang berbeda bisa pada kecepatan aksesnya ya. Kemudian di bawah hard disk ada flash drive atau flash disk ya. Ya, kemudian ada memory card yang biasanya dipakai untuk di handphone ataupun di kamera digital, dan yang paling lambat yaitu optical disk ya, seperti CD. Jadi yang sifatnya mekanik seperti hard disk, optical disk itu dia jauh lebih lambat ya. Oke. Bagaimana dengan hard disk? Maka kalau Anda perhatikan dari gambar ini, hard disk itu sebenarnya di dalamnya itu ada semacam kayak piringan plat gitu ya, ada jadi semacam plat piringan terbuat dari logam. Nah, tempat penyimpanannya itu sebenarnya jadi dia ada di sini ada semacam kayak pembacanya. Mungkin kita samakan aja deh dengan piringan hitam. Mungkin kalau Anda pernah lihat film-film kuno itu, terus ada piringan hitam ya, terus ada head pembacanya, maka hard disk itu hampir sama dengan itu ya. Cuman bedanya adalah kerapatan penyimpanan datanya dia luar biasa. Di sini sebenarnya tempat penyimpanannya dia berupa plat tadi itu dia menggunakan konsep magnetik ya. Dibuat menjadi jadi karena dia logam ya, dia bisa kita set menjadi apakah utara atau selatan ya. Modelnya seperti itu dengan menggunakan semacam alat pembacanya di sini. Dia ditutupin ya vakum udara ya. Pak, kalau hard disk saya rusak kira-kira bagaimana? Ya, sekali lagi, kalau data-datanya data penting, maka ada beberapa jasa yang biasanya digunakan untuk bisa menyelamatkan data. Tapi jangan berharap untuk bisa menyelamatkan hard disk. Umumnya sih kalau untuk menyelamatkan hard disk seperti ini, maka bagian reparasi dia akan menggunakan hard disk yang baru atau hard disk yang masih bagus. Apakah yang rusak itu adalah head-nya yang untuk membaca atau piringannya? Kalau head-nya atau PCB-nya ya atau IC-nya, maka kemudian itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau yang rusak itu adalah piringannya, maka datanya bisa wassalam ya. Kayak ini hard disk yang untuk laptop cukup kecil, dan ini adalah hard disk yang untuk desktop ya. Jadi sifatnya dari hard disk itu adalah dia adalah magnetic particle ya. Coba ini magnetic particle untuk bisa menyimpan data. Jadi sekali lagi, Pak, kok bisa datanya disimpan di hard disk? Karena hard disk itu yang tadi ini pakai plat-plat ini, dia ada titik-titik on off atau magnetik ya. Magnetik itu sifatnya adalah utara atau selatan ya. Jadi dia buat menjadi north atau south ya, untuk menyatakan itu 0 atau 1. Oke. Kemudian kapasitas dari hard disk itu bervariasi ya, yang ditentukan oleh number of plate the hard drive contain. Jadi berapa sih jumlah platnya itu sendiri ya, kemudian bagaimana dia model pembacaannya atau juga model penyimpanannya ya, dan juga tingkat kerapatannya. Istilah density ya itu adalah menyatakan kerapatan dari data yang disimpan, yang bisa disimpan di sebuah piringan atau plat magnetik tadi. Nah ini.
Jadi sebenarnya data itu disimpan di sini. Ini ada sektor, ya. Ini ada cluster, ini ada track. Jadi yang lingkaran seperti ini itu adalah track, ya, lintasan ini ya, yang garis yang melingkar nih. Sedangkan pembagian 1, 2, 3, 4 yang ini, ya, ini adalah sektor, ya, ini sektor. Nah, kemudian ada juga cluster, satu bagian seperti ini. Jadi data itu disimpan di masing-masing seperti ini. Jadi ini adalah on off on off on off. Prinsip dasar yang ada pada CD-ROM dan hard disk yang model seperti itu sama, ya. Dimana ada sektor, ada track, ya. Kemudian ini ada, cuman bedanya kalau pada optical drive, ya, itu tidak menggunakan magnet, tapi dia menggunakan apakah dia bolong atau tidak bolong, ya. Itu kalau di optical, ya. Oke, ya, ini prinsip dasarnya, ya. Jadi ada platter, ya, kemudian ada track, ada sektor, ya, ada form factor, read write, ya, dan ada revolution per menit. Jadi revolution per menit itu berkaitan dengan kecepatan dari putaran dari piringan, ya. Memang sih semakin cepat putaran itu juga semakin riskan, ya. Tapi dulu waktu tahun 90 berapa ya? 94 95 hard disk itu sangat rawan rusak. Rawan rusaknya begini, teman-teman. Kalau dulu hard disk itu harus diparkir, ya, supaya kalau kenapa dia harus diparkir untuk menyatakan bahwa dia itu tidak lagi digunakan, ya. Jadi kalau listriknya mati tiba-tiba, sangat mungkin hard disk itu macet kalau hard disk zaman dulu. Tapi setelah di tahun-tahun 2000-an ke atas, teknologi hard disk sudah semakin bagus, jadi dia tidak mudah rusak juga kalau kemudian rusak listrik mati tiba-tiba. Nah, ini kalau Anda lihat hard disk itu, ini tadi ada plate atau piringan, ini ada head untuk pembacaannya, kemudian ini ada motor steppernya juga, ini ada, jadi ini ada, dia bergerak, ya. Misalnya ini muter, maka head ini akan bergerak ke kiri, menjauh atau mendekat ke tepi, ya. Nah, ini semua dikontrol oleh software. Jadi di sini ada motor stepper, ada dinamo yang digunakan untuk menggerakkan lengan dari headnya ini, ya. Oke. Kemudian, nah, kalau di headnya hard drive tadi, head crush ini, ya, fungsinya tadi dia sebenarnya tidak menempel pada plat, ya. Dia ukurannya cuma sekian 0,0 mm, ya, dari plate. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau ini adalah headnya untuk membaca dan menulis pada piringan dari hard drive, maka ini ada jarak di sini, ada jarak sekian, 0, sekian, ya. Yang penting magnetnya itu bisa terbaca, ya. Jadi kalau itu ada dust atau smoke, ya. Kalau ini perbandingannya adalah kalau ini adalah debu dan ini adalah asap, maka ini sangat-sangat jadi dia lebih rapat, ya, tapi nggak sampai bergesekan, ya. Karena kalau sampai bergesekan, ya, bisa baret semua, ya. Oke. Kemudian tempat penyimpanan yang sekarang lagi ngetren tadi itu adalah SSD atau solid state drive, ya. Dia tidak menggunakan piringan seperti hard drive tadi, tapi dia menggunakan flash memory storage, ya. Jadi dia menggunakan seperti yang dipakai pada prosesor, ya. Dia dipakai jadi dipakai seperti yang dipakai pada, kalau Anda perhatikan, ya, dia lebih bagus dibandingkan dengan yang pakai magnetic hard drive, ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya menggunakan sama seperti yang dipakai pada flash disk, ya. Dia menggunakan IC. Apa kira-kira keunggulannya? Ya, pasti akan jauh lebih cepat, ya, faster access time-nya, kecepatan aksesnya, kecepatan transfer datanya, pengirimannya, tidak berisik. Kalau yang harddisk lama itu biasanya kalau dia waktu muter akan terdengar suaranya. Semakin terdengar suara harddisk Anda keras, berarti itu akan cepat rusak, ya. Jadi kami dulu biasanya kalau kemudian ada komputer atau notebook yang kemudian tampak krok gitu, ya. Jadi itu, kemungkinan ini akan nggak lama lagi, gitu, ya. Berarti, ya, sudah mulai ada yang goyang atau nyantol atau bagaimana itu, ya. Kemudian dia bisa lebih tahan lama, lebih ringan, ya, lebih tahan lama, lebih ringan.
kemudian juga konsumsi listriknya lebih kecil. Jadi kenapa SSD digunakan? Karena keunggulan ini semua ya. Less heat generation ya, less heat ya. Jadi panasnya juga lebih rendah, karena kalau pada hard drive atau hard disk dia lebih tinggi panasnya ya. Karena dia muter tadi, karena dia hardware kan. Kemudian juga longer life, lebih tahan lama, lebih long life ya. Kemudian defragmentation not required. Defragmentation gini ceritanya teman-teman. Kalau pada hard disk seringkali kita butuh untuk mendefrag. Defrag itu artinya menata datanya supaya kemudian dia tertata, urut ya, sehingga kemudian dia mudah diakses, tidak terlalu acak ya. Maka ada proses defrag. Nah, tapi kalau pada SSD itu tidak dibutuhkan ya. Jadi umumnya SSD, coba kita lihat di komputer ya. Kita cari sekarang di ya, oke. SSD ya. Solid state drive ya, mungkin juga kita akan tanya harganya berapa. Harga, oke, kita lihat harga dulu. Kita lihat harga dulu. Oke, ini ada harga. Bayangkan yang Samsung SSD ya 250 GB. Ingat 250 ya, 1/4 tera ini. Harganya 1.344.000. Ada juga ya yang untuk ini yang untuk portable ya, yang artinya portable itu di luar, dia 1.800.000, saya nggak tahu ini 3 tera ya berarti ya. Nah, Samsung 950 Pro ya. Kenapa kok ini dua ya? Ini kalau Anda perhatikan, kenapa kok dia bisa beda-beda ya? Karena pertama berkaitan dengan kapasitas ya. Tapi juga berkaitan juga, ini yang 1 tera. Oh, ini hard disk ya, Oke, ini juga ada. Ya, maka kita bisa lihat model harganya kira-kira, jadi masih cukup mahal ya untuk kira-kira bagaimana bentuknya. Maka Anda juga perlu paham ya. Jadi sekarang ini kalau Anda mau beli external drive, maka memang lebih disarankan beli yang SSD ya. Ini seperti ini ada SSD ya. Jadi cukup ringkas kalau ini ini adalah hard disk ya, dan ini jadi perbandingan antara hard disk, biasanya disingkat sebagai HDD ya. Maka kita bisa lihat ini sekarang tampilnya begini ya. Ini hard drive, ini SSD 2,5 ya inci SATA ya. Jadi nanti akan ada kabelnya di sini. Oke, kita tinggalkan yang. Oke, ini ada perbandingannya. Anda nanti bisa lihat apa sih perbandingannya antara ini kalau dari segi ukuran ya. Kalau dari segi perangkat Anda bisa lihat di sini ada ukurannya. Oke, ini hard disk, dalamnya ada piringannya, kemudian ada headnya tadi ya, ukurannya sekian ya. Sedangkan SSD dia nggak pakai piringan ya. Nah, ini hard disk tadi. Ini SSD, ini dia ya. Ini kalau kita lihat ya. Maka isinya semuanya adalah flash memory ya. Ada controller, ada flash memory ya, yang mungkin ada kemudian juga bisa lebih tahan terhadap guncangan. Ya, memang sih hard disk itu juga setelah itu saya lupa tahun berapa diciptakan hard disk yang dia tahan guncangan. Dulu itu kalau notebook jatuh, maka yang paling diwaspadai adalah kalau sampai geger otak ya. Kalau sampai kemudian ini offset ya, headnya ini, kepala untuk baca read write-nya ini dia goncang atau geser. Ya, tapi kalau yang ini ya dia lebih tahan. Cuman saya nggak tahu apakah dia tahan air atau tidak. Ya pastinya sih kalau dia ini ya harus jauh juga dari, nggak boleh sampai kecelup ya. Karena sangat mungkin juga akan terjadi karat atau korosi pada padnya ya. Oke. Tuh ya, oke. Sebentar, saya ada yang lupa. Ini tetap ini ya. Oke, saya kira itu tadi ya perbandingannya. Tadi ada perbandingan ya kalau nggak salah, tapi mana perbandingan, saya lupa. Oke, selanjutkan. Kemudian Pak, notebook sekarang kan memorinya kan kecil-kecil Pak, cuma 512, 256 pakai SSD. Iya betul ya. Umumnya sih kenapa demikian, karena sekali lagi kenapa pertama
orang-orang zaman now itu lebih urgent, lebih bagus kalau kemudian dia nyimpannya dia di cloud ya, seperti tadi Google Drive. Kemudian pakai SSD karena SSD masih cukup mahal tadi itu 512 giga itu masih cukup mahal ya, makanya ada yang cuma 256 giga. Biasanya sih diutamakan pada kecepatan akses programnya, dan sehingga kemudian isinya biasanya sih cuman aplikasi tertentu, kemudian juga sistem operasinya ya. Jadi sistem operasi itu paling ya nggak sampai 50 giga ya. Jadi artinya bahwa Anda masih punya sekitar 200 giga untuk bisa menyimpan data. Nah, kalau lebih dari itu, Anda misalkan senangannya nyimpan film-film, koleksi film-film 3GP atau MP4 ya, dari download dari sentra, janganlah ya. Maka biasanya dibutuhkan external hard drive atau external hard disk ya. Jadi seperti ini. Jadi Pak, nggak cukup Pak untuk nyimpan data, ya sudah, jangan simpan di notebook ya. Anda bisa simpan di hard drive. Sehingga terkadang kita seringkali juga mungkin Anda nggak pergi kemana-mana, mungkin tidak perlu bawa notebook. Ya cukup bawa hard drive eksternal Anda, karena Anda butuh untuk menyimpannya ya, untuk dibawa ke mana-mana. Ya. Nah, ada juga kemudian istilah RAID ya, Redundant Array of Independent Disks ya. Ini sebenarnya adalah ya kumpulan dari SSD ya, kumpulan dari SSD yang digabungkan sehingga kemudian kapasitasnya menjadi besar. Ceritanya begini teman-teman, karena SSD itu ukurannya cuma kecil ya, 256, 512 ya. Kalau saya mau punya 2 tera kira-kira gimana? Saya mau punya 4 tera kira-kira gimana? Maka muncullah teknologi RAID ini. Oke, kita lihat sekarang teknologi RAID ya. RAID. Oke, kita cari lagi SSD RAID. Oke, nah jual SSD RAID harganya berapa? Maka ada muncul tempatnya ya, untuk kemudian kita menggabungkan beberapa SSD ya, untuk bisa ini bisa sampai dia ini ada isinya apa, SSD RAID ya 256 giga ya. Oke. Nah, maka kemudian kita bisa gabungkan ya beberapa bagian ya. Ini bentuknya. Oke. Ini masih jarang ya. Oke, kita lihat gambarnya kira-kira seperti apa. SSD. Ya, oke, nih. Ya, jadi di dalamnya ya, di dalam dari SSD RAID ini, maka kita bisa lihat ya, di dalamnya itu ada beberapa ya. Ada yang modelnya seperti ini, yang ada yang modelnya fusion dual ya. Jadi 2 SSD digabungkan kemudian dia menjadi sebuah kartu. Jadi nanti ditancapkan di motherboard itu ya. Ada juga yang modelnya dibuat menjadi gabungan. Jadi ini kalau Anda perhatikan dari ini model seperti ini. Ini kan. Jadi kita bisa tinggal tancepin aja ya SSD-nya, tancepin, maka dia sudah. Jadi itu konsepnya sih begitu sebenarnya ya. Bagaimana kita bisa punya tempat penyimpanan yang besar ya dari gabungan dari beberapa SSD ya, tapi cukup dengan satu kabel aja. Ya, itu prinsipnya. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian portable flash memory atau flash ya, ini bisa itu mini SD. Ini prinsipnya adalah memory card ya. Apa kira-kira ya? Ada beberapa jenis ya. Sebenarnya ini biasanya berkaitan dengan masalah kecepatan ya. Ada ada SDHC, ada SD solid disk ya. Ini ada XC ya. Ada mini SD, ada micro SD, yang biasanya ada micro SD XC yang bisa dipakai juga atau memory stick Pro Duo. Kalau nggak salah ini yang dipakai di kamera Sony atau di PlayStation ini kalau nggak salah ya. Yang saya ingat memory stick itu dipakai di PlayStation-nya Sony ini ya. Ini gambaran dari beberapa CF itu saya pernah pakai dulu di punyanya Kodak ya, itu ukurannya ya lumayan, biasanya sih cukup besar juga, bentuknya cukup besar. Kenapa kok beda-beda ya? Karena memang pada memory card ya, kalau misalnya Anda lihat pada
memory card itu tergantung dari produsennya pada waktu itu ya. Jadi ada banyak sekali jenis dari memory card. Memory card. Ini dia. Nah, ini kan yang Anda misalnya dipakai di handphone ya, yang 6 GB, ini ada micro SD seperti ini. Ya, kalau Anda perhatikan ini adalah juga micro SD ya. Ini ultra SSD yang bisa dipakai di kamera. Ya, ini yang model seperti ini bisa yang mikro dipakai di handphone ya, atau juga di beberapa contoh dari gambaran ya yang saya pernah temui pada waktu itu sih. Ini yang seperti ini. Ini besar sekali nih. Ukurannya cukup besar ya, tapi walaupun kalau kita bandingkan dengan sekarang ya itu ini yang memory stick. Memory stick. Oke, kita lihat memory stick. Ini nih ya, ini oke, ini yang memory stick Pro 2 itu agak panjang ya. Oke ya, gitu. Saya kira itu kira-kira ya, bentuknya ya Anda sudah temui beberapa mungkin dari. Oke, kemudian ada juga portable flash memory storage ya. Nah, ini portable flash memory storage, ada tempat penyimpanan yang, maka bagaimana membacanya ya, kalau di laptop mungkin bisa langsung dibaca di sini tempatnya. Tapi kalau tidak ada, Anda membutuhkan ya memory card-nya itu untuk pembacaannya ya. Ini tempatnya, entah di handphone, di printer, sekarang juga sudah bisa langsung membaca. Beberapa printer portable tidak harus pakai komputer untuk ngeprintnya, cukup kemudian Anda tancapkan di slotnya, dia bisa membaca dan kemudian bisa kita cetak ya. Ada card reader ya, seperti ini juga. Oke. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Jadi pada prinsipnya sebenarnya ya itu tadi, ketika Anda masukkan ke sebenarnya sekarang sudah banyak ya memori card reader seperti ini ya, portable card reader ya. Ini ada beberapa tempat slot di sini, tinggal tancapin, dia dikenalin di sini pakai port pakai USB ya, pakai USB portnya, kemudian dia akan dikenalin, dia akan dibaca dan seterusnya ya. Maka konsepnya dia akan dibaca sebagai sebuah tempat penyimpanan oleh sistem operasi ya. Sedangkan pada flash disk prinsipnya hampir sama juga, dia pakai chip juga ya, dia pakai chip memori di dalamnya, ada kontrolnya juga, ini ada tempat penyimpanannya USB flash drive ya. Oke. Kemudian cloud storage ya, ini yang tadi saya sempat sampaikan ya, bahwa sekarang trennya adalah bagaimana kita, kalau Anda punya CCTV, coba bayangkan Anda punya CCTV, bagaimana Anda bisa mengontrol CCTV Anda? Maka Pak, saya pakai CCTV recorder. Problem utamanya, kalau Anda pakai CCTV kemudian Anda simpan di rumah atau di kantor hard disknya atau komputernya, maka penjahat-penjahat sekarang kalau dia masuk, dia akan cari CCTV-nya, kemudian dia akan cari di mana hard disknya dan dia akan rusak. Ya kan? Untuk menghilangkan jejak atau barang bukti ditangkap oleh CCTV. Tapi zaman sekarang ya, karena adanya cloud storage, banyak sekali kemudian CCTV data recordingnya itu tidak disimpan di hard disk di rumah atau di kantor. Tapi ketika dia merecord, dia akan disimpan di cloud storage. Sehingga kemudian sekarang banyak sekali CCTV dijual murah, kemudian dia menawarkan berlangganan space CCTV ya. Jadi bisa berapa maunya, 50 giga atau berapa giga gitu ya. Kalau saya lupa berapa per bulannya, 50.000 atau berapa gitu ya per bulannya ya. Untuk setiap berapa 100 giganya itu. Nah, itu contohnya. Nah, itu sama juga sebenarnya prinsipnya. Oke. Cuman memang kekurangan dari cloud storage itu adalah kalau cloud storage-nya rusak, Anda tidak punya tempat untuk, sebenarnya ya memang biasanya apakah cloud storage itu dipakai untuk backup aja atau bagaimana, itu juga menjadi penting. Biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan mereka menggunakan cloud storage, tapi juga mereka memiliki server untuk membackup. Cloud storage itu sebagai tempat untuk layanan, sedangkan backupnya mereka akan menggunakan server backup sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah optical disk ya ini yang dulu biasanya kalau Anda
punya CD ya, CD drive ya seperti ini, optical disk ya. Umumnya ya ini cepat rusak. Kenapa? Kalau Anda punya punya optical disk atau DVD atau CD-ROM, maka ketika Anda salah megang atau Anda jatuh terus kebaret, maka biasanya juga datanya juga akan rusak. Ini kelemahannya sebenarnya ya. Karena dia terbuat dari plastik ya. Kalau yang terbuat dari metal sih yang tadi dipakai di hard disk tadi itu. Cara kerjanya bagaimana? Ketika Anda memburning atau membakar data, write data ke CD-ROM, maka pada prinsipnya dia menggunakan semacam sinar laser untuk bisa membolongin permukaan dari piringan ini ya. Jadi ini ada sinar laser, dia berputar, maka sinar dioda ini dia akan membolongin. Jadi 0101-nya itu dilihat dari bolong atau tidak bolong, bolong atau tidak bolong. Memang kalau Anda lihat secara kasat mata itu nggak kelihatan. Coba Anda lihat permukaan, mana Pak kok bolong-bolong, nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan kalau pakai mata Anda. Coba kalau Anda pakai mikroskop, maka baru Anda bisa lihat ya permukaan CD-ROM ini ternyata bolong-bolong. Ya, bolong, tidak bolong, bolong, tidak bolong. Jadi untuk bisa menyimpan data itu dalam bentuk 0101, dia menggunakan, nanti ketika dia mau membaca, maka dia menggunakan sinar menggunakan lampu LED lagi, ditembakkan. Kalau dia memantul berarti 1, kalau nggak memantul berarti 0 gitu ya. Kenapa? Dari prinsip bolong tidak bolong tadi. Jadi ternyata bolong tidak bolong itu penting ya, tapi untuk menyimpan data di ya. Konsepnya bagaimana? Konsepnya sama seperti tadi. Cuman dia sama ya, jadi dia berputar, jadi dia putar, datanya sektornya tuh dia begini, sektor muter terus sampai akhirnya kemudian dia ketemu ke, ya dia ada, jadi sifatnya ada single track ya, spiral to edge of disk. Jadi itu perbedaannya dengan yang ada pada hard disk ya, pada hard disk piringannya pada hard disk. Jadi dia muter bentuknya spiral seperti ini. Tapi prinsipnya sama juga datanya ya, dia disimpan ke sini 01, 01, 01 dan seterusnya. Ya itu tadi gambaran dari optical disk ya. Kemudian kalau Anda perhatikan ya, sebenarnya kalau dulu itu ada istilah CD-ROM. Awalnya itu cuma ada CD-ROM, Compact Disk Read Only Memory. Sekali sebuah compact disk tadi itu ditulis atau di burning misalnya atau dibakar, maka dia cuma bisa ditulis sekali dan bisa dibaca berulang kali. Itu CD-ROM. Baru kemudian muncul teknologi berikutnya yaitu CDR, yaitu dia tidak hanya jadi dia tidak hanya sekali aja dibaca ya. Jadi compact disk read itu optical disk which user can be read once, sama seperti tadi konsepnya ya. Ya, kemudian but not erase ya, tapi tidak bisa dihapus. Kalau pada compact disk read only memory, sekali dia diproduksi atau single session disk istilahnya. Kemudian di berikutnya eman. Jadi pada waktu eman sekali, bayangkan. Datanya cuma 5 mega, tetapi CD-ROM-nya kapasitasnya kan 700 megabyte. Padahal nyimpen cuman kita mau nge-write cuman 5 mega. Terus eman kan ya. Nah, maka kemudian muncullah teknologi CDRW ya, di mana kemudian compact disk read write ini bisa dihapus ya, bisa ditulisin berulang kali. Tapi maksudnya ada keterbatasan berapa kali dia bisa ditulisin. Ya, itu kira-kira begitu. Oke, kemudian ya optical disk itu tadi ya ada DVD. Ini sebenarnya berkaitan dengan kapasitas ya. Jadi pada DVD-ROM itu high capacity optical disk on which user can read but not write on or erase ya. Jadi istilah ROM atau read only memory itu artinya bahwa sekali dia dibuat maka dia hanya bisa dibaca saja tapi tidak bisa lagi ditulisin ya. Sedangkan pada DVD read or DVD write ya berarti read write ya, DVD read ya. Nah, maka ini combining DVD recordable WOM format which user can write once but not erase. Artinya bahwa sama seperti tadi ya, CDR tadi ya.
maka dia hanya bisa ditulisin sekali tapi tidak bisa dihapus ya. Sedangkan yang teknologi berikutnya muncul DVD-RW. Saya lupa berapa kapasitas DVD ini ya. DVD itu kapasitasnya ini kita cari ya. Jadi kalau pada CD-ROM itu kapasitasnya cuma 700, sedangkan kalau pada DVD kalau nggak salah 4 ada, karena ada yang dia double density ya, ada yang 4 atau ada yang 2, saya lupa ini. Jadi kita lihat apa kapasitasnya. Kapasitas, oke kita lihat apa DVD capacity. Oke. Jadi pada DVD, jadi kapasitasnya berapa sih kira-kira? Ya, oh ini. Oke. Jadi ini DVD-nya ya. Oke, maka kapasitasnya bisa macam-macam tergantung dari oke betul 4,7 GB ya. Oh, sorry 4 atau 7 GB. Ini tergantung dari single density atau high density ya. Ya, ini. Ya, jadi ada kapasitasnya tapi kalau tidak salah ya sekitar 4 GB ya, 4,7 GB ini ya. Ada yang juga sampai Blu-ray itu sampai 25 GB ya. Jadi pada waktu awal itu ada yang kecil, modelnya DVD RAM itu kecil 2,6 GB, tapi selebihnya 4,7, 5,2 GB ya. Oke. Tuh. Enterprise storage. Bagaimana tempat penyimpanan untuk perusahaan ya atau enterprise ini ya? Kalau untuk perusahaan seperti Google ataupun yang lainnya, pastinya mereka nggak akan menggunakan external hard drive seperti tadi, tapi dia akan menggunakan tempat penyimpanan. Oke, kita lihat di sini. Jadi RAID itu digunakan untuk duplicate data. Ya, jadi kalau Anda perhatikan pada mirroring ya, konsep mirroring. Jadi tadi saya katakan sekali lagi, kalau untuk perusahaan mereka harus mengamankan data. Kenapa? Karena sangat mungkin hard disk yang digunakan itu rusak. Maka dari itu kemudian mereka sudah siap-siap dengan beberapa model. Ada yang kemudian dia memakai model backup. Model backup itu artinya ya secara berkala ya dari tempat storage A ini, maka dia akan disimpan untuk di backup ya. Apakah backupnya jam 12 malam ya atau di backup secara berkala untuk 4 jam sekali ya, tergantung dari teknologinya. Tapi ada juga yang menggunakan model mirroring stripping seperti ini. Ketika dia dinyimpan ke A, B, C, maka dia juga akan menyimpan ke A, B, C yang sama. Ya, itu konsepnya ya. Nah, sedangkan kalau pada enterprise juga dikenal juga istilah NAS ya, Network Attached Storage. Di mana kemudian ada beberapa server. Ini ada server 1, server 2, server 3, kemudian juga ada tempat untuk penyimpanan tadi ya. Maka ketika komputer-komputer ini mengakses ya server-server ini, maka dia juga bisa mengakses tempat-tempat penyimpanan ini ya. Jadi kalau ini konsep dasarnya adalah network attached storage ya. Pertanyaannya adalah ya antara server ya dengan tempat penyimpanan itu bisa dibuat terpisah. Jadi server that is placed on a network with the sole purpose ya of providing storage to user, computer and device attached to the network. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa tempat penyimpanannya itu dibuat terpisah dari servernya ya. Ada juga konsep storage area network ya. Ini dia menggunakan tempat penyimpanan yang cukup besar ya, hampir sama seperti tadi, cuman bedanya kalau pada ini tadi dia melalui server ya, sedangkan kalau Anda perhatikan pada bagian ini ya tempat klien itu juga dia mengakses pada server, kemudian masing-masing server ya dia akan mengakses pada storage. Jadi dia punya semacam jaringan tersendiri ya, atau storage area network. Jadi dia menggunakan semacam jaringan khusus untuk bisa menghubungkan beberapa storage ya. Ini berbeda dengan network attached storage. Kalau pada network attached storage, maka semua storage-nya itu langsung bisa diakses ya melalui server. Ya, itu konsep dasarnya ya. Nah, ada juga model tape. Ya, ini sebenarnya model lama ya, tapi masih cukup powerful. Dulu tempat penyimpanan yang cukup bisa
tahan lama, kemudian juga punya kapasitas besar, yaitu menggunakan tip. Ya, ini kalau Anda pernah tahu dulu ada tip Betacam, ya model seperti itu, modelnya seperti itu ya. Tapi ada juga yang dia menggunakan, jadi konsepnya dia menggunakan semacam pita ya. Oke, kita lihat tip storage. Tip storage, stotage ya, storage. Oke. Ya, ini ya. Ini. Jadi dia yang saya dulu pernah kerja di sebuah perusahaan yang saya temui dulu untuk membackup tuh modelnya seperti ini. Dalamnya aslinya isinya pita ya, aslinya pita seperti ini. Jadi tapi bentuknya aja kotak ya. Di dalamnya sebenarnya ada sebenarnya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari ini nggak bisa langsung dibuka, Ini apa ini? Naruto. Ya ini ya gambarnya ya. Jadi dalamnya itu ada bentuk seperti pita. Jadi sifatnya Jadi memang dia fokus utamanya adalah untuk membackup semua apapun yang ada transaksi pada hari itu akan disimpan. Nah, jadi ketika kemudian saya butuh untuk membuka kembali, dia akan dibuka secara sekuensial ya. Jadi memang akan cukup lambat ya model-model seperti ini, tips seperti ini. Tapi pada waktu itu cukup powerful karena kapasitasnya dia cukup besar ya. Oke, kemudian tempat penyimpanan lagi yang lainnya adalah magnetic stripe card. Ini yang dipakai di kartu ATM. Sekali lagi ingat, per Desember ya, bulan depan semua kartu ATM yang masih menggunakan magnetik itu tidak bisa digunakan. Sehingga kalau ATM Anda masih menggunakan magnetic stripe seperti ini, Anda harus segera datang ke bank untuk bisa menukarnya dengan yang menggunakan smart card atau menggunakan chip ya. Jadi magnetic card seperti ini sekali lagi ya, yang bank BNI sudah nggak bisa lagi digunakan. Kalau Anda masukkan kartu bank BNI ke ATM yang masih pakai magnetik, biasanya akan tertelan dan nggak bisa keluar lagi. Ya, karena Anda dipaksa untuk harus mengganti dengan kartu yang baru. Oke, kemudian ada RFID. Kita pernah membahas ini ya sebelumnya. Jadi RFID itu sifatnya ada RFID tag-nya. Yang ini yang bisa kemudian itu bisa kita baca ya dengan menggunakan RFID reader ya. Nah, kemudian ada juga NFC ya, near field ya. Near field ini yang kemudian bisa digunakan, near field chip ini bisa digunakan untuk apakah di handphone sekarang juga sudah ada ya untuk itu, atau kartu-kartu tol juga sudah menggunakan NFC. Ya, itu saya kira ya berkaitan dengan tempat penyimpanan. Yang paling penting adalah sekarang kita akan bahas berkaitan dengan apa pertimbangan Anda dalam memilih komputer. Ya, ingat, pada waktu ada tugas berkaitan dengan komputer, maka kemudian pertanyaannya adalah Anda membeli komputer, maka kira-kira komputer apa yang akan Anda beli? Coba kita lihat. Saya masuk ke Bineka, bukan karena saya mengendorse Bineka, tidak, tapi yang tampilannya cukup nyaman untuk bisa diakses adalah Bineka ini ya. Oke, waduh lama sekali ya. Ya oke. Ya tadi saya punya perbandingan sebenarnya ya, perbandingan dari segi kecepatan. Ini kan tadi kan ya. Ini ada perbandingan ini bagus juga datanya. Oke, coba kita lihat. Kenapa kemudian sekarang semuanya beralih ke SSD? Ini perbandingannya ya. Oke. Ini adalah SSD dan ini adalah hard disk ya, pakai plat tadi. Sekali lagi ukurannya ini ukurannya aneh ya. Harusnya SSD-nya jauh lebih kecil dibandingkan ini. SSD itu cuma butuh 2 sampai 3 watt. 2 sampai 3 watt. Sedangkan hard disk menggunakan 6 sampai 7 watt. Artinya dia separuhnya ya dari hard disk. Kemudian untuk kapasitas memang masih di bawah 1 tera ya. Untuk yang SSD yang dipakai untuk notebook ya. Tapi yang dipakai untuk hard disk sudah 4 terabyte. Walaupun sekali lagi ingat harganya masih mahal ya. Sedangkan hard disk 500 GB sampai dengan 2 terabyte laptop. Ya harganya sekitar 800 sampai dengan 1 juta. Tapi yang ini ya bisa sampai 4-5 juta ya kapasitas ya.
Oke, kemudian yang hard disk kalau untuk desktop sudah ada yang sampai 10 terabyte ya. Sedangkan pada SSD dia senyap ya, sedangkan yang ini cukup berisik ya, muternya ya. Karena dia pakai motor ya. Sekali lagi kalau ini adalah pakai elektronik ya, komponen elektronik. Sedangkan yang pada hard disk dia menggunakan motor ya, istilahnya menggunakan mekanik. Kecepatan ya pasti dia jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Keamanan magnetik. Jadi gini, semua perangkat yang dia itu menggunakan magnet seperti hard disk ya, maka dia sangat rawan kalau kemudian terkena induksi magnet. Itu mengapa kemudian kalau Anda naruh laptop di atasnya sound system atau speaker, itu juga akan sangat rawan datanya akan hilang. Coba saya lihat. Bener nggak sih? HDD rawan magnet ya, apa? Oke, benarkah magnet dapat menghapus data dari hard drive? Oke, ya. Bahaya medan magnet bagi komputer artikel. Oke, kita lihat lagi. Ya. Magnet, apakah magnet cukup? Ya, jadi ada banyak sekali ya, tapi kita lihat nanti kesimpulannya apa kira-kira. Ya, karena sekali lagi kekuatan apakah di hard disk itu ini ada tempat untuk kita langsung masuk ke kesimpulannya aja. Ya, oke. Ada yang bilang bahwa mitos magnet dapat menghapus data di dalam sebuah perangkat penyimpanan portable dapat dikatakan tidak sepenuhnya benar. Bukan berarti tidak benar ya. Kenapa? Karena tergantung dari kekuatan dari magnetnya sendiri. Ya, itu mengapa kemudian ada semacam ketakutan kalau terjadi medan magnet yang diakibatkan oleh matahari, badai magnet matahari, sangat mungkin kemudian semua data yang sifatnya magnet itu akan hilang. Ya. Tapi kemudian apakah seberapa benar? Ya, sekali lagi tergantung dari kekuatan dari apakah memiliki sebuah magnet kekuatan sangat kuat ya. Ini dan seterusnya. Maka ya kalau saya kira kalau di sekarang ini saya kira tidak cukup ya, tidak cukup untuk bisa menghapus data yang ada di seberapa kuat magnet yang bisa digunakan untuk menghapus. Nah, ini yang perlu kemudian. Tapi yang saya tahu seperti flash disk dulu, bukan flash disk, floppy disk itu memang dulu sangat rawan untuk hilang ya. Jadi kenapa? Ya ini urusannya ya. Magnet bukanlah ancaman yang serius untuk berbagai komponen komputer yang ada sekarang ini. Pasalnya komponen yang ada sekarang ini tidak cukup kuat. Jadi sekali lagi bukannya tidak bisa, tapi tidak cukup kuat ya. Sehingga tidak perlu mengkontak. Jadi kalau cuma misalkan Anda taruh misalkan di atas speaker yang kecil itu nggak terlalu ya. Tapi kalau kemudian dia Anda taruh di tempat yang untuk tempatnya pemusnahan mobil-mobil bekas itu kan, magnetnya kan cukup kuat itu ya untuk narik gitu ya. Itu yang berbahaya. Kira-kira begitu ya. Oke, ini oke. Nah, ini nih. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi sekali lagi bahwa tempat penyimpanan itu atau memori atau SSD, ini kita akan coba lihat perbandingan harganya. Oke, ini ada SSD. SSD data 240 GB, 2,5 SSD SATA 445. Oke, cukup murah SSD. Tapi sekali lagi ingat, ke depan pasti akan terus murah dan murah ya, karena sekarang itu masih teknologi baru ya. SSD 1 terabyte ya masih 1,87 ya. Apa mereknya ini ya? SSD VC Pro 128 552. Jadi bayangkan, coba Anda lihat. Yang di sini 240 GB 445, yang di sini 128 lebih kecil kapasitasnya, tapi dia 522. Malah lebih mahal ya. Jadi sekali lagi ada kapasitas, Anda harus paham juga bahwa mengapa sebuah tempat penyimpanan itu bisa mahal ya, bisa beda harga. Anda bukan hanya melihat kapasitas tetapi juga kecepatan ya. Ini contohnya kalau Anda perhatikan 512 GB SATA ya 1,1. Ini berapa ini tadi ya, 128 ya 52 ya dan seterusnya ya. Jadi saya kira itu berkaitan dengan materi kita perkuliahan pada hari ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan kah?
Silakan teman-teman. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, oke. Belum ada tugas ya untuk perkuliahan kita setelah UTS. Anda mungkin masih capek setelah UTS, ada yang masih ikut susulan. Mungkin nanti beberapa mahasiswa yang dia susulan mandiri karena baru bayar, jadi baru bayar SPP, jangan khawatir. Ya, kalau di mata kuliah saya akan berikan tugas sebagai pengganti untuk UTS ya. Oke, jadi kalau ada yang mungkin belum saya kasih soal, karena Anda baru bayar SPP, ingatkan saya, WA saya, nanti saya akan berikan tugas ya. Saya kira demikian untuk perkuliahan kita pada malam hari ini, jauh lebih singkat dari biasanya, setengah jam lebih cepat ya. Tapi materi kita sudah tercapai untuk masalah storage ya. Pahami benar bagaimana teknologi tempat penyimpanan, kapasitas, kecepatan, kemudian jenis-jenisnya, teknologinya ya, dan juga berkaitan dengan masalah harga. Jangan sampai Anda mahasiswa informatika berantem gara-gara nggak bisa, ini lebih mahal ini. Tapi kok lebih kecil, ini lebih kapasitasnya lebih besar tapi kok lebih murah ya, itu ya. Maka Anda harus bisa memahami berkaitan dengan teknologi penyimpanan. Ya, oke. Saya kira itu sebentar. Saya harus capture juga, mengcapture tempat penyimpanan. Sebentar, mana saya tadi ya? Oh, ini dia ya, oke. Waduh, ada yang suil pakai. Ya, jadi Anda harus, kalau Anda sedang online menggunakan, maka Anda harus sadar ya, jangan sampai kemudian Anda kuliah, Anda tinggal laptopnya terus dimainin sama adik Anda, terus dosennya tahu kalau ternyata ya Anda tidak ikut kuliah, tapi hanya pokoknya yang penting connect ke Zoom aja ya. Oke, jadi itu. Baik, terima kasih teman-teman semua ya, ini untuk program kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.